Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Elzafira dengan NPM 2213052013 Prodi Bimbingan Konseling kelas C. Di sini saya akan membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas UTS praktik konseling individu. Berikut videonya. Halo Kak, Gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana? Aku alhamdulillah juga. Pertama-tama aku mau kenal dulu nih sama kamu kan. Kita kan belum kenal. Iya. Nama kamu siapa? Kenalin Kak, nama aku Anasya. Anasya. Anasya kuliah. Iya, aku kuliah. Kesibukannya lagi kuliah. Aku kuliah di Unila. Baru atau udah semester akhir? Udah semester 4 sih Kak. Semester 4. Oke. Terus aku kenal dulu nih ya. Kamu belum tahu aku kan. Oke, aku Anissa Elzafira. Iya. Jadi aku ya konselor bisa dibilang, tapi masih Magang gitu ya. Terus kamu kesini gimana? Diantar? Tadi aku diantar mbak aku sih Kak. Tadi dia sekalian kerja. Dia nganterin aku ke sini. Terus kamu tahu ini di sini tahu dari siapa? Aku ada kenalan gitu. Kenalan aku mau ke sini. Kayak kan aku cerita tuh ya sedikit sama dia. Terus dia langsung ngasih saran, kamu kayaknya kalau misalnya mau cerita atau butuh solusi kayaknya kesini aja deh gitu. Berarti teman kamu tuh udah pernah kesini gitu ya sebelumnya? Iya udah, tapi kayaknya udah agak lama deh Kak. Namanya Intan, kenal nggak sih Kak? Kayaknya aku ingat deh, iya. Intan yang anak Unila juga kan? Aku juga pernah ya, tapi dia memang udah agak lama sih ya kan, udah berapa bulan yang lalu gitu. Makanya dia kayak ngerasa cocok sama kakak, terus dia rekomendasi sama aku gitu. Aku cerita dikit, oh ya, gue pernah tuh sama itu, coba gitu. Tapi kamu sebelumnya udah pernah belum sih gitu ke konseling gini-gini gitu? Ya sebelumnya belum pernah Kak, jadi ya aku mau jajal, ini baru pertama kali gitu dapat rekomendasi langsung kayak pengen deh gue kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai nih konselingnya, aku mau kasih tau dulu nih aturannya atau kontraknya gitu. Jadi sesi konseling kita hari ini tuh sekitar 40 menitan. Terus kita itu ada asas kerahasiaan, dimana cerita kamu atau masalah-masalah kamu yang diceritain ke aku itu nggak akan tersebar atau nggak akan bocor kemana-mana, dan ada asas keterbukaan. Kamu harus terbuka sama aku, masalah-masalah kamu, apapun masalahnya ceritain aja, jangan ada yang dipendam. Anggap itu aku teman kamu, anggap aku ya orang yang kamu percaya gitu. Jadi ceritain apapun sama aku gitu. Biar aku lebih cepat biar kamu lebih cepat selesai masalah kamu, biar nggak ada yang ngeganjal lagi gitu di pikiran kamu tentang masalah-masalah kamu. Paham kan? Paham. Setuju juga kok kalau sekitar 40 menit tadi. Oke, Nasya, apa nih permasalahan kamu atau apa nih yang pengen kamu ceritain ke aku? Aku tuh mau cerita Kak. Aku tuh
udah nggak tahan gitu ya kak. Kenapa? Aku tuh merasa dari dulu nggak punya teman. Gimana ya, dulu tuh aku waktu SMP itu aku mau temenan sama orang baru gitu, tapi kok nggak ada yang terima aku gitu. Tapi kamu udah coba berusaha belum gitu untuk mendekat sama teman kamu gitu? Ada kak usaha, tapi aku jadi isu gitu loh kak. Jadi ih takut kalau digituin lagi gimana, jadi kayak ada kebekas gitu. Trauma nggak sih ya? Ah, Masih takut pengen, terus di kampus ini juga takut juga. ya aku di kampus ini jadinya kayak mau kenal orang baru, kalau nggak mereka yang ngomong duluan aku nggak bakal ngomong, dan jadinya apa ya, aku lebih ke arah ke pendiam gitu kak kalau mau kenal orang baru tuh. Ya, paham banget sih aku. Terus gimana tuh ceritanya kamu bisa eh, trust issue gitu, trauma gitu, dari SMP atau dari SD atau gimana Iya, ceritanya? kalau dari kapannya itu dari SMP. Aku baru masuk SMP tuh. Kan itu ada MPLS. Nah, aku tuh gimana ya? Emang aku awalnya pendiam, tapi itu teman-teman aku juga kok nggak ada yang mau duluan. Gimana ya? Interaksi sama aku. Iya. Terus kok aku juga takut. Aku pernah kak kayak mulai duluan nih. Kok jadinya kayak aneh gitu ya kak, kayak mereka malah nggak mau nanggepin aku gitu. Mereka nggak mau menerima kamu. Kamu tapi sudah berusaha gitu, misalnya datang gitu ke mereka, kenalan, terus Iya. mereka responnya gimana? Ya kayak cuma iya iya aja kak, oh iya abis itu ya aku kayak ya udah nggak ditemenin gitu, kayak biasa aja, jadi kayak aku sendiri, mereka punya circle sendiri gitu. Awalnya kayak gitu. Terus setelah aku tahu nih masalah kamu, terus kamu udah cerita gini kan, kamu mau apa nih dari konseling ini? Aku berharapnya gini kak, aku bisa berani lagi buat kenalan sama orang. Kan gini ya, kita tuh nggak bisa maksa mereka buat duluan ke kita ya. Tapi kan di sini aku yang pengen gitu, tapi aku punya rasa takut itu. Jadi aku pengennya tuh usaha kalau aku tuh bisa gitu lagi, bisa mulai duluan, nggak takut kalau mulai duluan gitu. Tapi kan itu traumanya SMP ya. Waktu SD atau umur-umur di bawah 5 tahun itu kamu nggak ada trauma kayak gitu kan, nggak ada masalah kan? Enggak sih, aku nggak ada. Tapi memang aku dari umur segitu aku jarang main. Emang nggak boleh sama orang tua kayak terlalu main gitu. Kan aku anak keluar satu-satunya. Jadi itu kayak lebih dibatasin gitu kak untuk main. Jadi terus waktu agak gede dikit waktu SMP, kok digituin. Jadi ngerasanya gitu. Oh, jadi tuh kamu tuh memang dasarnya dia tuh pendiam gitu, terus nggak didukung juga ya sama orang rumah buat mengeksplor gitu, jadi susah ya buat Iya, kayak ada kekhawatiran gitu kak dari orang tua. Kayak gini ya, kamu nggak usah terlalu main lah di rumah aja, kamu tuh cewek gitu. tapi kan sebenarnya dari situ ini nggak sih tuh muncul kamu jadi pendiam gitu, jadi susah untuk berinteraksi dengan orang baru gitu Iya, kan. jadi banyak problem gitu karena padahal aku tuh pengen punya teman, pengen kemana-mana, cuma kok awalnya dari situ terus ada kejadian gak enak sampai sekarang kayak gitu. Tapi di kuliah gimana pertemanan kamu ini? Di kuliah ya cuma ngampus sudah itu pulang kayak kalau aku misalnya ya istirahat gitu, ya aku nggak ada temen kak kalau misalnya mereka nggak ngajak duluan gitu.
jadi makan sendiri gitu malahan. Banget ya. Terus jadi kamu di kampus nggak ada teman dekat gitu, teman yang sering sama kamu gitu? Enggak pernah. Aku tuh itu kan kalau ada orang apa yang ini hari ini nih yang ngajakin aku, besokannya beda lagi kayak gitu. Aku memang nggak punya teman tetap gitu kak. Jadi kayak aku mau diajak baru aku mau, dan itu pun waktu diajak ya aku waktu gimana ya, waktu ditanya-tanya aja gitu, makanya aku ngomong gitu. Kayak sulit banget Ya, ya. Apalagi rasanya aku udah semester 4 tapi kok masih nggak punya teman gitu. Oke, kamu nggak pede gini nih ya kan? Itu tuh nggak pedenya tuh sama temen doang atau sama orang lain gitu, misalnya keluarga kamu yang jauh gitu? Ya yang pasti sama orang baru suka. Kalau sama keluarga kan memang harus sering ketemu gitu, kayak ya udah. Tapi kalau sama orang baru itu memang susah. Terus ya kalau keadaan aku di kelas tuh ya misal kak, kalau aku presentasi ya aku kayak cuma sekedarnya kayak kalau presentasi baca ya baca, jawab ya jawab. Terus aku nggak berani nih kak kayak natap-mata orang gitu, karena nggak berani karena apa ya, kayak ngerasa takutnya aneh apa gimana gitu, sampai nggak berani. Jadi itu mempengaruhi juga ya kalau kamu bicara di depan teman-teman kamu itu? mempengaruhi keseharian sih. Oke. Jadi agak terhambat gitu nggak sih kak di bidang akademikku gitu. Iya, Sampai terus tapi kalau sama misalnya lingkungan rumah kamu gimana? Kamu ada nggak ikut-ikut kayak apa sih untuk panitia, misalnya panitia 17-an gitu, kamu diajak nggak? Atau kayak apa sih pemuda-pemuda di dekat rumah kamu gitu? ya pernah sih kak, kalau diajaknya ya sama teman rumah, pernah diajak gitu. Cuma kembali lagi ke akunya, aku pengen tapi nanti aku di sana cuma diem aja, kayak jadinya aku gimana ya, takut ngerasa aneh sendiri gitu kak. Jadi kamu diajak itu terus kamu Nggak nyoba, belum berani. Tapi makanya aku datang ke sini kayak aku pengen berani nyoba kemana-mana gitu. Oke. Emang sih trauma kamu ini bikin susah ya. Oke. Terus kamu apa sih? Setelah dari sini kan kamu udah ngerasa ini belum? Udah ngerasa oke belum cerita gitu? Aku jujur aja ya kak, aku lega cerita sama kakak gitu, kayak bisa buka pikiran. Kalau misalnya aku tuh memang harus terbuka sama orang, harus gimana ya, yang udah gitulah ya, nggak usah takut lagi gitu, apalagi ini buat aku ke depannya. Soalnya memang susah sih kak kalau misalnya aku kayak gini terus gitu. Terus teknik-teknik yang kakak ajarin tadi itu beneran buat aku tenang sih. Kayak misal ya aku punya niat nanti kak dari sini, aku mau ngajak ngobrol duluan nih. Kalau misalnya takut ya aku coba untuk pikir positif, terus kayak coba tenang, ngomong dalam diri kalau tenang, santai aja. Kalau misalnya itu kayaknya kamu bisa diterima gitu. Bagus banget sih kalau kamu memang ada pikiran seperti itu ya. Itu bakal ngebantu banget sih aku rasa buat kamu nge-explore lagi ke orang lain gitu. Terus kan kamu kuliah nih di Unil kan. Terus kamu di sini tuh tinggal sama orang tua atau ngekos atau gimana? Ya orang tua aku di Pujawu, Kamu orang pensiun. yang nggak jauh sih kayak di sini. Ya di sini ngekos. Udah mulai belajar mandiri gitu sih, dibolehin ya dari street parent itu. Nah kan dari kamu udah mulai belajar mandiri ini, terus ada nggak sih dari kamu ngekos ini gitu apa sih
ada nggak kamu jadi kayak kenal orang baru gitu? Nah di kosan kamu kan pasti Iya. banyak kan temenan, terus gimana kamu sama Ya temen? awalnya di kos tuh ya kan namanya kos-kosan kan kamar-kamar gitu kayak ya udah keluar ini. Ya tapi pernah sih Kak kalau interaksi sama anak kos tuh misal dari makan bareng tapi kayak ya udah gitu. Atau mungkin mereka ini merasa kurang nyaman kali Kak sama aku karena aku pendiam gitu kayak ya kan. Ya mereka udah usaha sih kayak ayo ini makan gini gitu. Berarti ya, kamu juga harus merubah diri kamu juga kan, seperti yang aku bilang tadi. Eh, terus tapi kamu nggak ada kendala apa-apa kalau selama ngekos ini kan jadi sendiri kan, kamu kan tadinya sama orang tua kamu nggak dibolehin kemana-mana, jarang main, terus tapi di semenjak ngekos ini kamu jadi sering main gitu nggak? Enggak juga, padahal udah ada kebebasan ya kayak, tapi ya itu susah, Jadi kamu belum mengeksplor diri kamu gitu ya? ya kurang. Padahal kamu udah ada kesempatan loh ya. Makanya dari situ aku mikirkan Kak, aku tuh udah punya kesempatan, udah dipercaya, tinggal dari diri akunya itu, makanya aku butuh kakak buat ya mengurangi lah Kak seenggaknya gitu, walaupun emang iya benar kata kakak kalau misalnya gak ada yang instan, jadi tapi ya ini untuk ikhtiar lah Kak, usaha aku gitu. Eh, tapi gara-gara masalah ini ngeganggu nggak sih keseharian kamu sebenarnya? Yang mengganggu Kak, Mengganggu. kayak misalnya gini Kak, ini kan bulan puasa di kosan itu kan ya biasanya orang memang nggak biasa sendiri gitu, ada keluarga gitu kan, terus aku susah kenal sama orang, ya aku mau ngajak nggak enak, tapi kok aku juga mungkin mereka mungkin mau ngajak ya Kak, tapi akunya gitu ya dilihat kayak kurang enak mungkin ya, jadi kayak persepsi mereka sama aku juga beda, akunya takut mereka nggak enak gitu kali ya Kak ya. Iya sih, tapi ya itu sih susah ya, memang harus pelan-pelan, harus bertahap ya. Terus kamu nggak ada niatan untuk lebih mengeksplor kayak minat bakat kamu kemana gitu nggak? Sebenarnya aku ada kan minat aku tuh ya sebenarnya olahraga. Aku suka sih kalau main bulu tangkis gitu. Nah, aku tuh lagi pengen nyari teman buat apa? Ngarin hobi aku gitu kayak, iya ayo dong kayak misalnya jadi juga cuma main-main doang gitu Kak. Jadi apa sambil olahraga, Nggak ada aktivitasnya. nggak ada aktivitasnya, jadi kayak nggak apa ya, rasanya memang awalnya canggung tapi kayak ada aktivitas yang dilakuin, jadi tuh misalnya bisa ngalir, pengennya tuh niatnya tuh gitu Kak, aku memang ada minat sih kalau olahraga gitu, Nah, butuh temennya itu Kak. Nah, kalau kamu memang udah ada niat gitu, kamu bisa aja sih kayak kamu mungkin datang gitu ke gor gitu kan, itu kan kalaupun kamu sendiri kan nanti di sana ada orang lain, terus nanti kamu coba aja ya mencoba untuk interaksi duluan gitu. Jajal ya. Iya. Ya aku kalau sama orang baru kadang-kadang ngomongku belibet gitu kayak kakak tadi kayak ya aku perlu memang belajar komunikasi juga sama orang. Oke, Itu sih. berarti gara-gara kekurangan pendek kamu gini jadi itu dong apa bikin kamu terbatas dalam berbicara sama orang lain. Jadi ya aku jarang ngobrol sama orang Kak karena kurang temen gitu, ya kali ngobrol ya telepon orang tua, di telepon pun kayak ya udah gitu kan. Jadi banyak banget kan nih akibat dari ketidakberdian kamu ini. Nah makanya itu emang harus diatasin sih, harus belajar tekniknya itu secara
bertahap. terus harus ini juga Harus ada usaha rajin, dari diri. ya. Kamu juga harus ada usaha dibuka pikirannya gitu. Seenggaknya ada yang dilakuin gitu ya, Ya. dicoba. Ya mungkin terus awal mencoba, ya aku mungkin ke teman kelas dulu. Ya. Aku mau nyoba pokoknya. Terus nanti aku bakal ada pengen masuk ini organisasi, Itu juga bisa. pengen nyari teman buat nyalurin hobi gitu kan, hobi pemain bulu tangkis gitu. Tapi temen deket kamu itu ini gak sih, ada gak sih ngedorong kamu buat ayo main nih sama temen gue juga gitu? Iya Atau Kak. ada Cuma ya gimana? dari diri kamunya, memang dari diri kamunya ya? Ya jadi kayaknya dia juga capek sendiri sih Kak ya ngajakin aku kayak aduh ayo, cuma akunya kayak enggak gitu. Ya memang udah harus dari dalam diri kamu sih. Iya, makanya kesini karena benar-benar dalam diri tuh kayak udah ya lah. Aku tuh pengen punya teman di luar kampus gitu juga loh. Bukan di luar kampus, maksudnya di luar dari kelas gitu. Kayak misalnya aku pengen masuk organisasi nih, tapi kan aku selalu mikir ya kenal orang baru tuh susah. Selalu mikir gitu. Padahal tuh ada keinginan gitu. Terus aku tuh rencananya pengen masuk adalah himpunan mahasiswa gitu, jurusan atau prodi. Itu tuh banyak banget kayak ngajakin. Cuma dari diri akunya itu yang karena nggak bisa langsung kenal orang baru, nggak punya teman, nggak punya kenalan. Jadi tuh ngebatas sendiri aku gitu loh. Diri aku tuh jadi kebatas, nggak gimana ya? Jadi susah gitu loh Kak. Aku ngerti sih. Tapi kamu ada nggak sih temen di luar kampus atau di rumah kamu gitu yang dekat sama kamu gitu? Aku ada sih kayak 1-2 orang tuh ada, cuma tuh memang udah jarang main. Kan kembali lagi ya Kak, aku memang dari kecil memang strict Iya parent sih. gitu, yang kayak udahlah di rumah aja kayak ngapain. Itu pun keluar tuh kayak kalau penting banget itu baru keluar. Terus batasan waktu juga di rumah itu terbatas banget gitu. Aku pengen sih sebenarnya ngomong sama orang tua. Sebenarnya tuh karena didikan di rumah tuh kayak gini, aku tuh jadinya punya keterbatasan di luar gitu loh. Sebenarnya tuh aku mau ngomong tapi belum berani gitu kan. Ya sih tapi kamu harus belajar sih untuk bisa kenal sama orang baru, bisa explore lagi gitu. Ya dari kuliah ini nih, mungkin kamu bisa nge-explore lagi buat kenal sama orang baru, biar kamu ada teman dan kamu nggak berpikir negatif tentang teman kamu. Aku gini ya Kak, ngerasanya tuh ngampus ini tuh kan memang butuh teman gitu. Iya. Kayak rugi gitu nggak sih Kak? Kok udah ngampus udah 4 semester kayak nggak punya teman, nggak berani ngomong sama orang, itu kan kayak aneh banget ya Kak. Terus di kelas cuma ya udah sekedarnya kayak masuk, pulang, kayak nggak ada interaksi yang terlalu gimana gitu sama teman. Tapi kan kamu nggak ada temen gitu kan kalau di kampus. Tapi kalau misalnya ada tugas kelompok atau ada tugas yang harus diskusi gitu, kamu merasa terbebani nggak sih gitu? Aku kalau misalnya kelompoknya itu dibagiin sama dosen gitu, aku nggak aman gitu ngerasanya. Tapi kalau udah di waktu milih sendiri nih, ya pasti dapatnya kelompok sisaan gitu Kak. Kayak kok mereka sih memang sebenarnya kalau ngerjain itu enaknya sama deket. Tapi aku tuh pengennya coba lo sama aku tuh bisa kok gitu. Cuma gimana, aku dari dalam dirinya itu loh Kak. Terus berarti kamu juga belum ada gitu ya mencoba kayak aku gabung di kelompok kamu ya gitu? Pernah sih Kak, pernah. Terus gimana respon atau reaksi mereka? Diain sih Kak, diain. Tapi cuma aku ya di situ karena masih canggung banget gitu. Kayak ya udah cuma ikut ngerjain doang. Tapi diskusinya kurang gitu kayak. Misalnya bagi tugas nih, oke, ini aku udah ngerjain tugas. Ya aku nge-share apa yang kasih. Tapi ya udah cuma. Memang kalau teman kelompok itu memang cuma sebatas tugas sih Kak ya. Bukan yang memang deket banget nih gitu sampai kemana-mana minta tolong ini itu ya itu nggak ada.
kamu susah kenal. iya. Terus kamu ada nggak sih ngomong gitu ke PJ kelas kamu atau ke pembimbing kamu gitu kalau misalnya kamu tuh susah gitu buat dapat kelompok gitu. Kalau untuk ngomong ke PJ kelas itu sebenarnya aku agak susah ya kak, karena aku ya itu tadi kan kalau PJ kelas itu masih dalam lingkup teman kelas. Cuma ada sih perasaan pengen ngomong ke pembimbing akademiknya. Dulu kan pembimbing akademik aku tuh pernah ngomong kalau misalnya ada masalah sedikit itu cobalah diomongin sama kakak gitu kan. Cuma ya itu baru ada niatan sih kak, belumnya sampai terwujud gitu. Apalagi sampai nggak buat Ya berarti kamu bisa tuh coba ngomong juga sama pembimbing kamu, siapa tahu dari situ Bisa ada membantu. solusi ya. Terus ya kamu juga harus ya itu tadi sih rubah pikiran kamu tentang orang lain gitu biar kamu bisa diterima. biar nggak berpikir "Oh, aku tuh nggak diterima gitu kan. Jadi kamu harus rubah pikiran kamu itu sih. Gimana ya? Oke, aku ada satu teknik nih biar kamu tuh ngerasa lebih relax, lebih oke. Kalau misalnya kamu berhadapan sama teman-teman kamu, aku ada satu teknik relaksasi gitu. Kamu mau coba ikutin nggak? Ya aku bakal ikutin apa kata kakak sih. Oke, kita coba ya. Oke, jadi kita di sini bakal ngelaksanain teknik relaksasi. Pertama kamu relax dulu nih duduknya. Udah relax belum? Udah? Kamu bisa tarik nafas dulu, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, aku ada lagu, bukan lagu sih sebenarnya kayak instrumen gitu buat nenangin kamu, buat kita ini relaksasinya. Setel ya. Kamu bisa pejamin mata. Halo semua, nama saya Indri dan saya adalah breathwork practitioner dari Breathe Indonesia. Saya ingin berbagi satu teknik bernafas yang saya sebut grounding breath. Breath exercise ini bisa digunakan sebagai obat penenang natural untuk sistem saraf. Fungsinya untuk membantu melawan anxiety dan stres, bantu produksi relaksasi secara maksimal. Kamu bisa gunakan teknik nafas ini di situasi yang membangkitkan emosi intens dalam diri kamu. Kamu bisa gunakan teknik nafas ini jika kamu mengalami stres, panik, atau anxiety. Biasanya, jika kita sedang dalam situasi ini, nafas kita menjadi lebih cepat dan detak kita akan lebih cepat. Sehingga oksigen yang diterima di badan tidak sempurna. Jika kamu merasakan emosi yang intens di diri kamu, mungkin kamu juga merasakan sensasi di badan kamu, seperti terasa sakit, beberapa bagian badan mungkin terasa panas, atau mungkin brain freeze, atau perutmu sakit. Biasanya untuk menghindari hal ini terjadi bisa menghabiskan banyak energi sehingga kamu merasa capek. Jadi kali ini saya mengajak kamu untuk relaksasi dan mengatur nafas agar badanmu tahu bahwa ia di situasi yang aman dan tidak harus terus melawan. Bahwa badanmu sekarang bisa rileks dan merasa nyaman. Jadi dimanapun kamu sekarang, kamu bisa duduk di posisi yang tegak dengan kaki menjejak lantai dan kamu bisa merasakan energi bumi dan tutup mata kamu perlahan. Lalu kamu bisa ambil nafas yang dalam Sambil nafas.
Nafas panjang dan dalam melalui hidung dan keluar exhale dalam. Ambil nafas lagi. Exhale melalui. Buang. Di situasi yang tidak nyaman, kita sering saling menahan nafas. Jadi mungkin kita tidak terbiasa untuk menarik nafas dengan dalam. Kamu bisa coba amati sensasi yang ada saat kamu bernafas, maupun sensasi yang ada di badan kamu. Kamu bisa bayangin kalau misalnya Kamu bisa meyakinkan kamu nafas itu aman. sama teman-teman kamu udah diterima dengan baik, teman-teman kamu bakal menerima Exhale dan kamu, rasakan badanmu semakin rileks. nggak ada lagi yang menolak Pelan-pelan kamu. kamu bisa letakkan Kamu satu bisa tangan di atas perut. bayangin kamu bercanda, ketawa sama teman-teman Dan rasakan kamu. sensasi yang ada di badan kamu saat kamu Bayangin kalau berinteraksi dengan orang baru itu adalah sebuah cepat kesenangan. atau pendek, mungkin panjang. Rasakan nafasmu. Kembangkan perutmu saat kamu tarik nafas. Dan rasakan perutmu mengempis saat kamu buang nafas. Inhale seperti balon. Dan exhale buang mengempis. Selalu kembali ke nafasmu. Rasakan kakimu menjejak ke tanah. Buat kamu lebih kuat menyatu dengan bumi. Inhale dan exhale. Rileks rahang kamu. Rileks dada kamu. Jangan dipendam Rileks mulut semuanya. kamu. Dirasain Dan rileks. kalau nggak semua teman-teman kamu itu kayak teman kamu di SMP, nggak semua orang itu kayak teman-teman kamu di SMP yang nolak kamu. Rasakan bahu dan leher Rasain kamu kalau rileks. semua orang itu punya sisi baiknya. Lepaskan semua rasa Kamu bisa kamu berinteraksi. di badan kamu saat kamu mulai nafas. Inhale dan exhale. Kamu bisa tarik nafas. Buang. Rasakan terus sensasi di badanmu tanpa ada penolakan. Dengarkan semua sensasi yang muncul di badanmu saat kamu bernafas. Pasrah kepada nafasmu. Jika kepalamu mulai berpikir, kembali ke nafas kamu. Kembali bernafas ke perutmu. Rasakan perut kamu kembang kempis saat inhale dan exhale. Bayangin kamu lagi kuliah, selalu sama Tarikan teman-teman nafasmu kamu, berikutnya. selalu diterima dengan orang-orang baru. Pelan-pelan berjalan ke sekujur tubuh kamu. Bayangin kamu di kuliah, ada teman dekat, sehingga membuang pikiran kamu tentang Wajah teman-teman kamu ke atas yang kepala. buruk-buruk. Lepaskan segala pikiran yang muncul dan kembali ke nafas. Inhale, exhale. Aku melepaskan apapun yang menghalangiku. Aku bernafas dengan sempurna. Aku merasa lebih lega. Inhale,
lepaskan dengan desahan yang panjang. Sekali lagi tarik nafas yang dalam dan lepaskan dengan desahan yang panjang. Oke, kamu bisa gerakin tangan kamu, kaki kamu. Kamu boleh buka mata sekarang. Oke, jadi kan kita udah laksanain relaksasi nih. Gimana nih? Apa yang kamu rasain setelah kamu menggunakan teknik relaksasi ini? Tadi rasanya tenang ya kak? Iya. Tenang. Terus sembari kakaknya ngomong itu jadi ikut bayangin Oke. ya gimana punya teman seru gitu. Terus rasanya tenang. Terus kayak hilang tuh rasa-rasa takutnya sekarang. Kayak gimana ya? Ngebantu sih kak. Membantu. Terus masih ada nggak nih pikiran-pikiran tentang teman kamu yang memburuk itu? Berkurang sih kak, jadi kayak ngerasa emang akunya harus terbuka sama orang juga ya. Kita nggak bisa maksa mereka buat duluan sama kita. Kayaknya memang aku harus mulai berani lagi buat sosialisasi sama teman baru gitu. Oke, bagus kalau memang pikiran kamu udah kebuka nih. Kalau kamu sudah berpikir seperti itu, bagus. Berarti ada progres. Tinggal kamu terapin. Nanti setelah ini kamu bisa terapin dulu. Kalau memang masih mengganjal atau memang masih belum bisa, kamu bisa datang ke sini lagi. Karena memang teknik ini, relaksasi ini nggak bisa sekali. Kita harus Berproses bertahap, gitu. iya berproses. Harus memang nggak instan kan semua ini. Aku ngerasanya juga yang masih ada sih kak rasanya, cuma berkurang, kayak jadi banyak pikir positif gitu loh ke depannya. Kayaknya memang harus aku yang mulai untuk gimana ya, merubah pola pikir aku biar aku tuh punya teman lagi, bisa ngerasain kayak gitu. Bagus banget kalau misalnya kamu udah berpikir seperti itu ya. Tandanya kamu udah bisa merubah pola pikir kamu yang tadinya buruk tentang Mulai bisa kamu, mengurangi. ya. Mulai bisa mengurangi dan mulai udah bisa berpikir lebih positif lagi tentang orang-orang baru, tentang teman-teman kamu. Bisa tenang ngadepinnya gitu. Semoga ya kak. Oke, Nasya, kita udah selesai sesi konselingnya, udah 40 menitan kita sesi konseling ini. Aku mau akhirin sesi konseling ini. Tenang aja, semua yang kamu ceritain, semua yang kamu kasih tahu sama aku, semuanya bakal aku simpan. Gak akan ada satu orang pun yang bakal tahu. Terus aku mau ngucapin makasih sama kamu karena udah mempercayai aku buat kamu cerita, buat kamu kesini gitu. Makasih ya. Aku juga makasih banyak banget kakak udah mau dengerin aku, udah ngasih solusi, seenggaknya dorong aku buat berani sama orang. Terus pokoknya aku makasih banget, teknik-teknik yang kakak ajarin tadi itu bakal berguna sih buat aku. Nanti kalau misalnya aku butuh kakak, aku bakal hubungin. Kayak ya, kalau kan kita baru sekali nih pakai teknik relaksasi. Nah itu nggak cuma sekali ya, jadi mungkin minggu depan atau seminggu 2 kali kamu boleh kesini untuk kita nerapin teknik relaksasi lagi. Mungkin Bisa kamu, mengurangi. iya, mungkin kamu kapan bisanya? Aku ada kosong kelas Kamis kak. Kira-kira kakak Kamis bisa nggak? Kamis, oke, ada, tapi aku siang ya. Karena Siang. sore aku ada ketemu lagi sama klien aku. Kamis bisa, oke. Jadi Kamis kita bakal adain sesi counseling lagi ya. Nanti aku konfirmasi ke kakak lagi ya untuk bisa atau enggaknya di minggu depan itu. Tapi kira-kira memang kosongnya hari Kamis. Nah, kamu
di rumah harus yaitu harus mencoba untuk mengeksplor diri kamu, harus mencoba buat interaksi duluan sama orang baru ya, setidaknya sama teman kosan kamu dulu lah, harus sama aja ya, nggak perlu sama orang baru tapi ya setidaknya di lingkungan sekitar kamu dulu, Jadi nggak merasa sendiri ya ya. gitu ya. Oke, makasih ya Nasyiwa. Ini kita bakal. Terima kasih ya Nasya. Iya, makasih banyak ya kak, Oke. udah membantu aku dan Bye.